Assalamualaikum, soleh dan soleha. Ketemu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semangat. Soleh dan soleha. Hari ini kita lanjut pembelajaran kita ya, nak ya. Tetap semangat. Hari ini kita belajar tema 3B, subtema 2 tentang keberagaman dan cara menghargainya. Nah, soleh dan soleha, tidak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya, nak. Dengan sikap berdoa yang sudah kita pelajari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bernilai pahala dan menjadi berkah. Nah, soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai, yang pertama, Ananda mampu menuliskan keberagaman sifat dalam keluarga dan contoh pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, soleh-soleha, Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai sifat. Nah, tahukah kamu sifat-sifat manusia? Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Dan contoh pengalaman sila kedua Pancasila. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu menirukan gerakan cepat dan lambat dari hewan maupun tarian. Ayo membaca. Soleh-soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 40. Tema 3B, subtema 2, halaman 40. Ustazah bantu baca ya. Ananda soleh dan soleha di rumah, silahkan disimak. Pada hari Minggu, ayah mengajak Nina dan Adi pergi bertamasya. Ayah mengajak mereka berkunjung ke kebun binatang. Keluarga Nina sepakat untuk berangkat pagi-pagi supaya tidak terkena macet. Pagi-pagi sekali, ayah sudah bangun. Ayah membangunkan Nina dan Adi untuk beribadah. Selesai beribadah, ayah membantu Nina dan Adi bersiap-siap. Sementara ibu menyiapkan bekal makanan di dapur. Pukul 8 tepat mereka pun berangkat. Ayah mengendarai mobil dengan hati-hati. Ayah selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Setelah sampai, Nina bertugas membeli tiket, ditemani oleh ayah. Nina dan ayah mengantri dengan tertib. Setelah mendapat giliran, Nina menyapa petugas loket dengan ramah. Nina juga mengucapkan terima kasih setelah memperoleh tiketnya. Nah, soleh-soleha, setelah membaca teksnya, dapatkah kamu menyebutkan sifat anggota keluarga Nina? Anggota keluarga Nina tadi ada siapa saja ya? Ada ayah, ada ibu, ada Nina, dan ada Adi. Yuk kita cek sifat dari masing-masing keluarga Nina. Ayah memiliki sifat apa ya? Betul, baik hati, kemudian rajin, dan taat beribadah. Nah, baik hati ini sifat ayah dapat dilihat dari mana ya? Kenapa dikatakan ayah baik hati? Betul, karena dia mengajak keluarganya untuk berlibur.
kemudian rajin. Ya, ayah bangun pagi-pagi sekali ya. Nah, kemudian taat beribadah. Nah, ayah mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah. Kemudian ibu, bagaimana sifat ibu? Penyayang. Apa bukti ibu penyayang? Betul, menyiapkan bekal di dapur. Kemudian bagaimana dengan sikap Nina dan Adi? Betul, ramah dan mematuhi perintah. Nina ramah karena menyapa petugas loket, kemudian mematuhi perintah yaitu saat diminta ayah beribadah. Begitu juga dengan Adi, memiliki sifat yang mematuhi perintah karena saat disuruh ayah beribadah, dia tidak menolak atau tidak beralasan. Nah, soleh dan soleha, kalian juga ya harus mandiri dan sadar sholat. Jika azan sudah berbunyi, segera ambil air wudhu ya, soleh dan soleha. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah memiliki sifat yang sama atau berbeda-beda? Ayo, kenali sifat-sifat keluarga kita. Apakah sama? Apakah sifat ayah dan ibu sama? Apakah sifat adik dan kakak sama atau berbeda-beda? Untuk latihannya, silahkan Ananda tuliskan sifat-sifat anggota keluarga. Jadi, siapa saja anggota keluarga kita di rumah? Kemudian, Ananda tuliskan sifat-sifat masing-masing anggota keluarga. Kemudian, jika memiliki sifat yang berbeda-beda, bagaimana cara kamu menghargai perbedaan sifat tersebut? Bagaimana cara Ananda menghargai perbedaan sifat-sifat yang dimiliki oleh keluarga? Semangat! Nah, lanjut pembahasan yang kedua. Tahukah kamu apa bunyi sila kedua Pancasila? Ayo, ingat-ingat. Bunyi sila kedua Pancasila apa ya? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, apakah kamu tahu apa lambang sila kedua Pancasila? Setiap sila dari Pancasila memiliki lambang masing-masing ya. Nah, untuk sila kedua Pancasila, apa ya kira-kira lambangnya? Betul, lambangnya adalah rantai emas. Nah, sikap baik terhadap sesama manusia merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Apa saja ya contoh sikap baik kepada sesama? Sepertinya kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Salah satunya yaitu mendoakan teman ketika sedang sakit agar segera sembuh. Kemudian, sikap baik apa yang sudah kamu lakukan? Nah, sudahkah kalian melakukan sikap baik? Ayo ingat-ingat, pasti pernah dong. Anak soleh dan solehanya Ustazah kan baik-baik, kemudian suka menolong, ya kan? Nah, untuk latihannya, silahkan Ananda mengerjakan pada kolom-kolom berikut. Nah, contoh sikap baik, misalnya menolong. Sikap baik yang sudah dilakukan, menolong ibu, menyapu. Kemudian sikap baik yang belum dilakukan, menolong ibu memasak. Oke, salah satu contohnya. Silahkan lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Nah, untuk pembahasan kita terakhir, masih semangat ya soleh dan soleha? Ayo peragakan. Ananda bisa membuka bukunya halaman 41. Di kebun binatang, Nina juga melihat kanguru.
Kanguru berjalan dengan cara meloncat. Gerakannya sangat lucu. Adi pun menirukan gerakan meloncat seperti kanguru. Tahukah kamu gerakan meloncat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan meningkatkan kelincahan tubuh? Ayo bermain-main loncat kanguru. Langkah-langkah gerakan loncat kanguru tampak seperti gambar berikut. Ayo Soleh dan Soleha, siapa yang sudah pernah lihat kanguru berloncat? Lihat di mana ya? Iya, banyak ya di televisi. Biasanya kita lihat di televisi kanguru berloncat. Nah, lakukan gerakan loncat seperti kanguru. Setelah itu, berlombalah meloncat kanguru dengan teman-temanmu. Nah, kalau Ananda lagi bermain di luar, boleh nih dipraktekin sama teman-temannya. Diajak temannya untuk berlomba loncat kanguru. Pasti seru. Alhamdulillah, kita sampai di akhir pertemuan hari ini. Soleh dan Soleha, semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat dipahami dan dapat diaplikasikan di kehidupan Ananda sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk. Ya, Soleh dan Soleha, sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi, ayo, siapa yang ingat tadi bunyi sila kedua Pancasila? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kita harus menjadi manusia yang adil dan memiliki adab. Oke, Soleh dan Soleha, sebelum kita tutup, jangan lupa kita berdoa ya nak, agar apa sayang? Betul, agar menjadi berkah. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Syukron Soleh dan Soleha. Tetap semangat dan dijaga ya nak sholatnya serta hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.